Bayangkan, selama bertahun-tahun kamu bekerja keras, membiayai rumah tangga, memenuhi semua kebutuhan keluarga, bahkan menahan ego demi menjaga harga diri suami. Tapi di balik semua pengorbanan itu, orang-orang yang paling kamu percaya justru diam-diam memanfaatkan kebaikanmu, menguras seluruh penghasilanmu, mengusirmu dari rumah yang kamu beli sendiri, hingga memalsukan tanda tanganmu demi menutup utang mereka. Saat semua pengkhianatan akhirnya terbongkar, satu pertanyaan besar muncul. Sampai kapan seseorang harus terus bertahan sebelum akhirnya memilih melawan? Sebelum kita mulai, tuliskan asal kota kalian di kolom komentar. Semoga sahabat semua yang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hidup, keberkahan rezeki, serta perlindungan Allah dalam setiap aktivitas sehari-hari. Amin. Perempuan yang selalu mengalah. Setiap orang yang mengenal Nadia selalu mengatakan hal yang sama. Ia perempuan yang hidupnya nyaris sempurna. Karirnya bagus. Penampilannya selalu rapi. Cara bicaranya tenang. Sikapnya profesional. Di usia yang masih tergolong muda, Nadia sudah dipercaya menjadi manajer keuangan di salah satu perusahaan besar di pusat kota. Gajinya besar. Fasilitas pekerjaannya lengkap. Bahkan banyak orang menganggap hidup Nadia jauh lebih berhasil dibandingkan perempuan lain seusianya. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu satu hal. Di balik semua keberhasilannya, Nadia sudah terlalu lama hidup dengan terus menahan dirinya sendiri. Pagi itu seperti biasa Nadia sudah duduk di depan meja kerjanya sejak matahari baru naik. Ruangan kantor masih cukup sepi. Beberapa staf baru terlihat masuk sambil membawa kopi dan laptop masing-masing. Di hadapan Nadia, layar komputer menampilkan laporan keuangan perusahaan yang harus selesai diperiksa sebelum siang. Tangannya bergerak cepat. Matanya fokus membaca setiap angka. Tidak ada kesalahan sedikit pun yang lolos dari perhatiannya. Dari luar ruangan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang perempuan muda masuk sambil membawa map biru. Pagi, Bu Nadia. Nadia mengangkat wajah dan tersenyum tipis. Pagi, Dinda. Sudah selesai laporan vendor minggu ini? Sudah, Bu. Saya taruh di meja ya. Baik. Terima kasih. Dinda sempat diam beberapa detik sebelum kembali bicara. Bu Nadia, boleh saya tanya sesuatu? Nadia mengangguk pelan. Tanya saja. Dinda terlihat sedikit ragu. Kalau tidak salah, suami ibu kerja di perusahaan ekspedisi ya? Iya. Kenapa? Tidak apa-apa sih. Cuma kemarin saya lihat beliau jemput ibu pakai motor lama. Saya kira suami ibu pengusaha atau direktur juga. Ruangan tiba-tiba terasa lebih hening. Dinda langsung terlihat panik. Maaf Bu, saya tidak bermaksud. Nadia tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Dinda mengangguk lalu buru-buru keluar. Namun pertanyaan itu membuat Nadia terdiam cukup lama. Kalimat seperti itu sebenarnya bukan pertama kali ia dengar. Sudah terlalu sering orang-orang membandingkan dirinya dengan Arga, suaminya. Pria yang sudah hampir 7 tahun hidup bersamanya. Arga bekerja sebagai supervisor gudang di sebuah perusahaan logistik kecil. Penghasilannya jauh di bawah Nadia. Sangat jauh. Awal pernikahan mereka, semua berjalan biasa saja. Sampai perlahan keadaan mulai berubah. Semakin besar karir Nadia berkembang, semakin sering Arga terlihat tidak nyaman. Ia mulai sensitif pada pembahasan uang. Mulai tidak suka jika Nadia membayar sesuatu di depan orang lain. Mulai marah ketika keluarga atau teman-teman mereka memuji keberhasilan Nadia. Awalnya Nadia mengerti. Ia berpikir semua laki-laki pasti memiliki ego. Ia memilih mengalah. Selalu mengalah. Ia tidak pernah membicarakan berapa penghasilannya. Ia bahkan sengaja menghindari cerita tentang bonus kerja. Ketika membeli mobil keluarga, Nadia meminta semua orang mengatakan bahwa mobil itu dibeli bersama. Padahal seluruh uang berasal dari rekening pribadinya. Ketika cicilan rumah berjalan setiap bulan, Nadia diam-diam membayar hampir semuanya. Arga hanya membantu sebagian kecil.
Namun Nadia tidak pernah mempermasalahkan. Baginya rumah tangga bukan soal siapa yang menghasilkan lebih banyak. Baginya menjaga hubungan jauh lebih penting. Setidaknya dulu Nadia masih berpikir seperti itu. Siang hari, Nadia akhirnya pulang lebih cepat. Hari itu pekerjaannya selesai sebelum sore. Ia memasuki halaman rumah yang berdiri di kawasan perumahan elit di pinggir kota. Rumah 2 lantai itu berdiri megah dengan pagar hitam modern. Tetangga sekitar mengenal rumah itu sebagai salah satu rumah terbaik di kompleks tersebut. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang membeli rumah itu. Nadia mematikan mobilnya lalu masuk ke dalam rumah. Baru beberapa langkah masuk, suara televisi terdengar dari ruang keluarga. Arga sedang duduk santai sambil memainkan telepon genggam. Di meja depan televisi terlihat beberapa bungkus makanan cepat saji. Nadia menghela napas pelan. "Mas." Arga menoleh. "Kamu pulang cepat." "Iya. Kerjaan selesai." Nadia duduk di sofa sebelahnya. Matanya melihat beberapa tagihan listrik dan internet di meja. Belum dibayar. Padahal jatuh tempo tinggal beberapa hari. "Mas, tagihan bulan ini belum dibayar." Arga kembali menatap layar ponselnya. "Nanti juga dibayar." "Nanti kapan?" "Ya nanti." Nadia mencoba tetap sabar. Sudah hampir jatuh tempo. Arga mendadak meletakkan ponselnya cukup keras. "Kamu selalu ngomong soal uang." Nada suaranya langsung berubah. Nadia diam. "Aku capek." "Nadia." "Maksudnya?" Seolah-olah semua urusan rumah ini cuma soal uang. "Aku cuma mengingatkan." "Mengingatkan?" Arga tertawa sinis. "Kadang aku merasa kamu suka sekali memperlihatkan kalau penghasilanmu lebih besar." Wajah Nadia langsung berubah. Ia sudah sangat familiar dengan situasi seperti ini. Percakapan biasa. Lalu berubah menjadi tuduhan. "Selalu sama." "Mas, aku tidak bilang seperti itu. Tapi sikapmu begitu." "Aku tidak pernah menghina pekerjaanmu." "Tidak perlu menghina." Arga berdiri dari sofa. "Cara kamu bicara sudah cukup membuatku merasa kecil." Ruangan kembali sunyi. Nadia menatap suaminya tanpa bicara. Dalam hati, rasa lelah mulai muncul lagi. Perdebatan seperti ini sudah terjadi berkali-kali. Semua selalu berakhir sama. Dirinya harus meminta maaf. Padahal ia tidak melakukan apapun. Seperti biasa, Nadia memilih diam. Arga berjalan meninggalkan ruang keluarga menuju kamar atas. Suara pintu tertutup keras. Nadia masih duduk sendiri. Matanya menatap meja makan. Tagihan listrik, tagihan internet, cicilan rumah, pajak kendaraan, iuran lingkungan. Semuanya dibayar dari rekeningnya. Sudah bertahun-tahun. Tetapi anehnya, dirinya tetap dianggap sebagai pihak yang salah. Malam mulai datang. Sekitar pukul 8, telepon Nadia bergetar di atas meja. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya langsung berubah sedikit tegang. Sri Wahyuni. Ibunya Arga. Nadia menarik napas lalu mengangkat panggilan. "Halo Bu." Suara di seberang langsung terdengar cepat. "Nadia, Ibu mau kasih tahu." "Iya Bu. Minggu depan Ibu mau datang ke rumah kalian." Nadia mengangguk meski tidak terlihat. "Baik Bu. Tapi Ibu tidak sendirian." Mata Nadia mulai menyipit. "Maksud Ibu?" "Ibu mau bawa keluarga dari kampung." Nadia mulai merasa tidak nyaman. "Keluarga siapa Bu?" "Ada saudara jauh. Tante kamu, sepupu, keponakan. Pokoknya beberapa orang." "Beberapa orang itu berapa Bu?" Sri Wahyuni menjawab dengan nada santai. "Mungkin sekitar 10 orang." Tubuh Nadia refleks menegang. 10 orang. "Iya."
Berapa lama mereka tinggal? Belum tahu. Nadia menatap kosong ke arah depan. Tidak ada pembicaraan sebelumnya. Tidak ada izin. Tidak ada pertanyaan apakah dirinya setuju atau tidak. Semuanya terdengar seperti keputusan sepihak. Nadia mencoba bicara pelan. Bu, rumah kami tidak terlalu besar kalau menampung sebanyak itu. Terdengar suara Sri Wahyuni berubah dingin. Kamu keberatan? Bukan begitu, Bu. Ini keluarga Arga. Iya, tapi kamu sekarang sudah banyak uang, Nadia. Kalimat itu membuat dada Nadia terasa sesak. Sri Wahyuni melanjutkan. Masa membantu keluarga sendiri saja dipikir berkali-kali. Nadia menutup mata beberapa detik. Lagi. Pembicaraan tentang uang. Selalu uang. Tidak pernah ada yang bertanya apakah dirinya nyaman. Tidak pernah ada yang mempertimbangkan pendapatnya. Sri Wahyuni kembali bicara. Oh iya. Iya Bu. Kami datang hari Senin. Senin. Iya. Jam berapa? Pagi. Baik Bu. Telepon langsung ditutup. Begitu saja. Tanpa basa-basi. Tanpa memberi kesempatan Nadia bicara lagi. Ruangan terasa semakin sunyi. Beberapa detik kemudian suara langkah kaki terdengar dari tangga. Arga turun sambil melihat Nadia. Itu Mama ya? Nadia menatap suaminya. Iya. Mama jadi datang. Bukan cuma beliau. Maksudnya. Arga terlihat santai. Mama bilang mau bawa saudara dari kampung. Kamu sudah tahu. Arga mengangguk. Sudah. Kamu tidak bilang padaku. Memangnya kenapa? Nadia perlahan berdiri. Kenapa kamu tidak bicara dulu denganku? Arga justru mengangkat bahu. Cuma keluarga datang. 10 orang. Mas. Terus. Ini rumah kita. Arga menatap Nadia dengan ekspresi datar. Lalu kalimat berikutnya keluar begitu saja. Mereka keluarga saya. Jangan buat semuanya terasa rumit. Nadia menatap suaminya beberapa detik. Entah mengapa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Bukan marah. Bukan sedih. Tetapi rasa lelah yang jauh lebih dalam daripada biasanya. Ia mulai sadar. Selama ini dirinya terlalu sering diam. Terlalu sering mengalah. Terlalu sering memberi tanpa batas. Dan mungkin semua orang di rumah ini mulai berpikir bahwa dirinya akan terus menerima semuanya. Apapun yang mereka lakukan. Nadia perlahan menatap keluar jendela. Langit malam terlihat gelap. Entah kenapa. Perasaan buruk mulai datang. Ia merasa kedatangan keluarga suaminya kali ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan Nadia sama sekali belum tahu bahwa hidupnya akan segera memasuki titik terburuk yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tamu yang datang membawa masalah. Senin pagi, rumah Nadia yang biasanya tenang berubah menjadi jauh lebih ramai dari biasanya. Sejak pukul 7, Nadia sudah berdiri di dapur sambil menyiapkan sarapan sederhana. Ia sebenarnya sengaja berangkat kerja sedikit lebih siang hari itu karena tahu ibu mertuanya akan datang. Meski dalam hati masih merasa tidak nyaman dengan percakapan beberapa hari lalu, Nadia tetap berusaha berpikir positif. Mungkin semuanya tidak akan seburuk yang ia bayangkan. Mungkin mereka hanya datang sebentar. Mungkin hanya 2 atau 3 hari. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dari lantai atas, terdengar suara Arga sedang mandi. Sementara Nadia mulai menyusun beberapa piring di meja makan. Tidak lama kemudian, suara klakson kendaraan terdengar dari depan rumah. Sekali, lalu berkali-kali. Nadia menoleh ke arah jendela. Dahinya langsung berkerut. Di depan pagar rumah terparkir sebuah mobil travel besar.
Di belakangnya ada satu mobil pribadi. Jantung Nadia langsung terasa berat. Serius sebanyak ini? Ia berjalan cepat menuju pintu depan. Begitu pintu dibuka, suara ramai langsung memenuhi halaman rumah. Sri Wahyuni turun lebih dulu sambil tersenyum lebar. Nadia. Nadia memaksakan senyum. Selamat datang, Bu. Namun sebelum Nadia sempat bicara lagi, satu persatu orang mulai turun dari mobil. Seorang perempuan tua membawa 2 tas besar. 2 laki-laki dewasa turun sambil membawa koper. 3 anak kecil berlari ke halaman. Seorang perempuan muda membawa kardus makanan. Di belakang mereka masih ada beberapa orang lain. Nadia menghitung cepat dalam kepala. Bukan 10 orang. Lebih banyak. Jauh lebih banyak. Sri Wahyuni berjalan masuk tanpa menunggu dipersilakan. Nah, akhirnya sampai juga. Nadia menatap halaman rumah dengan napas tertahan. Total ada 13 orang. 13. Arga akhirnya turun dari lantai atas. Begitu melihat keluarganya datang, wajahnya langsung berubah cerah. Mama. Sri Wahyuni tersenyum bangga. Arga, bantu angkat barang. Salah seorang pria yang tampak seusia Sri Wahyuni menepuk pundak Arga. Wah, rumah kalian besar sekali. Pria lain ikut tertawa. Pantas Sri bilang menantunya orang kaya. Beberapa orang lain mulai masuk tanpa sungkan. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menunggu izin. Mereka bergerak seolah rumah itu memang milik keluarga mereka sendiri. Nadia masih berdiri di dekat pintu. Ia belum sempat mencerna keadaan. Seorang perempuan muda yang belum pernah ia lihat berjalan mendekat. Kamar kosongnya di mana ya? Nadia menoleh. Maaf. Kami capek perjalanan. Belum sempat Nadia menjawab, Sri Wahyuni menyela. Nadia, kamar atas yang dekat balkon kosongkan. Itu ruang kerja saya, Bu. Ya kosong berarti. Itu saya pakai kerja. Sri Wahyuni menatap Nadia sekilas. Kamu kerja bisa di mana saja. Nadia terdiam. Belum sampai 10 menit kedatangan mereka. Rumahnya sudah mulai berubah. Seorang anak kecil berlari masuk ruang tamu dengan kaki berdebu. Satu anak lain memegang remote televisi. 2 orang dewasa membuka lemari pajangan dekat ruang keluarga. Seseorang meletakkan tas di sofa putih baru milik Nadia. Tidak ada satupun yang bertanya. Semuanya bertindak sesuka hati. Arga berjalan mendekati Nadia. Sudah, santai saja. Nadia menoleh. Mereka lebih banyak dari yang ibumu bilang. Arga justru terlihat biasa saja. Namanya keluarga. Mas, ini 13 orang. Kenapa? Mereka tinggal di sini berapa lama? Arga menghela napas pendek. Kamu mulai lagi. Aku cuma bertanya. Tidak usah terlalu dipikir. Nadia menatap suaminya cukup lama. Ia sadar. Arga sama sekali tidak merasa ini masalah. Seolah semua beban yang muncul nanti bukan urusannya. Menjelang siang keadaan semakin kacau. Dapur yang biasanya rapi berubah berantakan. Beberapa orang membuka kulkas tanpa izin. Makanan yang Nadia siapkan untuk seminggu langsung diambil semua. Anak-anak mulai berlarian naik turun tangga. Televisi menyala dengan volume keras. Ruang tamu dipenuhi koper. Nadia berdiri di depan meja dapur sambil berusaha tetap tenang. Tiba-tiba Sri Wahyuni masuk. Nadia. Iya, Bu. Kulkasnya kurang penuh. Nadia mengerutkan dahi. Maksud ibu? Belanja lagi. Belanja. Iya. Sri Wahyuni membuka kulkas lalu menghela napas. Ini makanan tidak cukup. Nadia menatap isi kulkas. Masih banyak. Sayur, buah, daging, susu, beberapa makanan beku. Semuanya cukup. Tetapi Sri Wahyuni kembali bicara.
Keluarga kita banyak. Iya, Bu. Nanti beli daging lagi. Nadia mencoba sabar. Masih ada stok, Bu. Sri Wahyuni menutup pintu kulkas cukup keras. Kamu ini bagaimana sih? Nadia diam. Orang datang jauh-jauh masa disuruh makan seadanya. Bukan begitu. Belanja saja. Nada itu terdengar seperti perintah. Bukan permintaan. Nadia perlahan menarik napas. Baik, Bu. Sore hari Nadia akhirnya pergi ke supermarket. Awalnya ia berniat membeli kebutuhan tambahan secukupnya. Tetapi saat kembali ke rumah, Sri Wahyuni langsung melihat kantong belanja. Wajahnya berubah tidak puas. Cuma segini. Nadia menatap mertuanya. Iya, Bu. Kamu bercanda. Bu. Sri Wahyuni menoleh ke arah dua saudara lainnya. Dia pikir keluarga kita makan seperti burung. Beberapa orang langsung tertawa kecil. Nadia menahan dirinya. Sri Wahyuni kembali bicara. Besok kita belanja besar. Belanja apa lagi, Bu? Makanan. Oleh-oleh. Baju anak-anak. Nadia mulai merasa ada yang tidak beres. Baju. Sri Wahyuni mengangguk. Iya. Kenapa saya yang beli? Wajah Sri Wahyuni langsung berubah. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa anggota keluarga ikut memperhatikan. Nada suara Sri Wahyuni menjadi dingin. Karena kamu menantu keluarga ini. Nadia masih mencoba berpikir jernih. Tapi kebutuhan sebanyak itu. Sri Wahyuni memotong cepat. Kamu keberatan. Nadia terdiam. Arga yang sejak tadi duduk di sofa akhirnya bicara. Nadia. Ia menoleh. Sudah ikuti saja. Nada suara Arga datar. Seolah semuanya normal. Nadia menatap suaminya tidak percaya. Kamu juga setuju? Arga terlihat kesal. Mama cuma minta sedikit bantuan. Sedikit. Arga berdiri. Kamu sekarang kenapa sih? Pertanyaan itu membuat dada Nadia semakin sesak. Kenapa dirinya yang selalu diposisikan salah? Kenapa setiap kali ia mempertanyakan sesuatu, justru dirinya dianggap bermasalah? Belum sempat Nadia bicara lagi, seorang perempuan tua dari keluarga Arga ikut menyela. Memang beda ya kalau perempuan sudah pegang uang besar. Beberapa orang tertawa. Pria lain ikut menambahkan. Sekarang keluarga sendiri dihitung-hitung. Tangan Nadia perlahan mengepal. Ia merasa sedang berdiri di rumah asing. Padahal rumah ini dibeli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Cicilan rumah dibayar dari rekening pribadinya. Pajak rumah dibayar dirinya. Perabotan rumah dibeli dirinya. Tetapi hari ini, ia diperlakukan seperti orang luar. Malam datang. Nadia memilih masuk ke kamar lebih cepat. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil menatap kosong ke arah lantai. Kepalanya terasa berat. Baru 1 hari. Baru 1 hari keluarga Arga datang. Tetapi rumah yang selama ini menjadi tempat paling nyaman baginya. Sekarang terasa seperti tempat yang menyesakan. Tidak lama kemudian pintu kamar terbuka. Arga masuk sambil memainkan ponselnya. Nadia menatap suaminya. Mas. HM. Keluargamu akan tinggal sampai kapan? Arga tidak langsung menjawab. Belum tahu. Apa maksud belum tahu? Ya lihat nanti. Mas, rumah ini bukan penginapan. Arga langsung menatap Nadia. Tatapannya berubah tajam. Kamu sedang mempermasalahkan keluargaku. Aku sedang bicara soal batas. Kamu terlalu berlebihan. Nadia berdiri. Aku sudah diam dari tadi pagi. Ya terus diam saja. Kalimat itu membuat suasana kamar mendadak membeku. Nadia menatap wajah suaminya. Ia seperti sedang melihat orang yang berbeda. Arga kembali bicara.
Besok Mama mau belanja ke pusat kota. Lalu, kamu ikut. Untuk apa? Kamu yang bayar. Nadia merasa sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Ia masih diam. Arga memasukkan ponselnya ke saku. Mama bilang anak-anak juga mau beli beberapa barang. Beberapa barang? Iya. Semua aku bayar. Arga menatap lurus ke arahnya. Seolah kalimat berikut adalah sesuatu yang sangat wajar. Iya. Sun. Tidak ada suara apapun. Detik itu Nadia akhirnya memahami sesuatu. Keluarga ini tidak datang untuk berkunjung. Mereka datang karena merasa dirinya adalah sumber uang. Dan semuanya, termasuk suaminya sendiri, menganggap itu hal yang normal. Arga berjalan menuju kamar mandi. Sebelum masuk, ia menoleh. Oh iya. Nadia tidak menjawab. Besok jangan buat Mama kecewa. Pintu kamar tertutup. Nadia masih berdiri diam. Matanya perlahan menatap sekeliling kamar. Tempat yang selama bertahun-tahun ia pertahankan. Rumah tangga yang selama ini selalu ia perjuangkan. Dan untuk pertama kalinya, muncul satu pertanyaan yang membuat hatinya terasa sangat dingin. Selama ini, apakah Arga benar-benar mencintainya? Atau sejak awal, dirinya hanya dipilih karena bisa menjadi sumber kehidupan keluarga mereka? Di luar kamar terdengar suara tawa keluarga besar Arga. Mereka sedang menikmati rumah itu. Rumah milik Nadia. Dan tanpa mereka sadari, kesabaran Nadia mulai mendekati batas terakhirnya. Kesabaran yang mulai habis. Pagi berikutnya, Nadia terbangun lebih cepat dari biasanya. Namun bukan suara alarm yang membuat matanya terbuka. Suara gaduh dari lantai bawah terdengar sangat keras sejak matahari bahkan belum benar-benar naik. Beberapa anak kecil berlari di lorong sambil tertawa keras. Suara televisi menyala dengan volume tinggi. Dari dapur terdengar bunyi peralatan masak saling beradu. Nadia menatap langit-langit kamar beberapa detik. Tubuhnya terasa lelah. Padahal semalam ia hampir tidak tidur sama sekali. Pikirannya penuh. Rumah yang selama ini menjadi tempat ia melepas penat setelah bekerja, kini berubah seperti terminal yang penuh orang lalu lalang. Ia perlahan duduk di tepi ranjang. Di sebelahnya, Arga masih tertidur pulas. Wajah pria itu terlihat tenang. Seolah tidak ada masalah apapun. Nadia menatap suaminya cukup lama. Ada rasa asing yang perlahan tumbuh. Sudah bertahun-tahun mereka hidup bersama. Tetapi beberapa hari terakhir, Nadia mulai merasa ia tidak pernah benar-benar mengenal laki-laki yang menikah dengannya. Ia bangkit lalu berjalan keluar kamar. Begitu sampai di tangga, pemandangan di bawah membuat dahinya langsung berkerut. Ruang keluarga berantakan. Beberapa bantal sofa tergeletak di lantai. Bungkus makanan berserakan di meja. Dua anak kecil melompat di atas sofa putih yang baru Nadia beli beberapa minggu lalu. Seorang pria sedang tidur sambil selonjoran dengan kaki di atas meja. Di sudut ruangan, seorang perempuan dewasa sedang menyisir rambut sambil menonton televisi. Tidak ada seorang pun yang terlihat merasa bersalah. Nadia menarik napas panjang. Ia berjalan menuju dapur. Namun langkahnya kembali terhenti. Dapur lebih parah. Wajan kotor menumpuk di wastafel. Piring bekas makan belum dicuci. Lantai terlihat basah. Kulkas terbuka. Beberapa bahan makanan sudah hampir habis. Padahal Nadia baru belanja kemarin sore. Sri Wahyuni berdiri dekat kompor sambil memegang gelas teh. Melihat Nadia datang, wanita itu menoleh singkat. Oh, bangun juga. Nadia berusaha tetap tenang. Iya, Bu. Sri Wahyuni menunjuk kulkas. Telurnya habis. Nadia diam. Beli lagi nanti. Iya, Bu. Oh iya, minyak goreng juga hampir habis. Nadia kembali diam. Sri Wahyuni melanjutkan tanpa jeda. Anak-anak mau makan ayam siang ini. Iya, Bu.
Beli 2 ekor. Nadia mulai merasakan sesuatu menekan dadanya. Belum sempat ia menjawab, perempuan lain yang sedang duduk dekat meja makan ikut bicara. Mbak Nadia. Nadia menoleh. Iya. Sampo di kamar mandi habis. Nadia mengangguk tipis. Beberapa detik kemudian, pria yang tidur di ruang keluarga ikut berseru. Mbak Nadia, kopi sachet juga sudah habis. Anak kecil lain berlari masuk. Tante, aku mau es krim. Sun. Nadia berdiri di tengah dapur tanpa bicara. Semua orang memanggil namanya. Semua orang meminta sesuatu. Tidak ada satu kata tolong. Tidak ada rasa sungkan. Tidak ada kesadaran bahwa mereka sedang tinggal di rumah orang lain. Semuanya terasa seperti perintah. Seolah Nadia memang bertugas memenuhi semua kebutuhan mereka. Sri Wahyuni kembali bicara. Nadia, dengar tidak? Nadia menatap ibu mertuanya. Dengar, Bu. Ya sudah. Jangan lupa nanti beli semuanya. Nada suaranya sama seperti kemarin. Dingin. Memerintah. Menganggap Nadia sebagai pelayan. Bukan anggota keluarga. Nadia perlahan menunduk. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Ia mulai sadar. Jika ia terus diam, semuanya akan semakin jauh. Sekitar 1 jam kemudian, Nadia bersiap berangkat kerja. Ia sengaja mengenakan pakaian formal lebih cepat. Setidaknya kantor masih menjadi satu-satunya tempat yang membuatnya bisa bernapas lega. Saat hendak mengambil tas, Sri Wahyuni muncul dari ruang tamu. Kamu mau kemana? Kerja, Bu. Kamu kerja hari ini? Nadia sedikit bingung. Iya, Bu. Sri Wahyuni terlihat tidak senang. Bukannya hari ini kita mau belanja? Nadia menatap lurus. Saya ada pekerjaan. Sri Wahyuni melipat tangan di dada. Keluarga datang jauh-jauh. Tapi kamu malah sibuk kerja. Nadia berusaha menjaga suaranya. Saya memang bekerja setiap hari, Bu. Bisa izin. Tidak bisa mendadak. Sri Wahyuni mendadak tertawa sinis. Kalau soal kantor, kamu selalu cepat. Nadia mulai merasa kesabarannya diuji. Bu. Namun kalimat Nadia belum selesai. Arga keluar dari kamar sambil mengenakan kaos santai. Ada apa? Sri Wahyuni langsung menoleh. Lihat istrimu. Arga memandang Nadia. Kamu jadi kerja? Iya. Bukannya Mama bilang hari ini mau belanja? Aku harus kerja. Arga menghela napas keras. Kamu bisa izin sehari. Mas, aku punya tanggung jawab. Arga melangkah mendekat. Nada suaranya mulai berubah. Kamu pikir pekerjaanmu lebih penting daripada keluargaku? Kalimat itu membuat Nadia menatap suaminya tidak percaya. Apa? Kamu dengar? Aku kerja untuk rumah ini. Arga langsung memotong. Mulai lagi. Maksudmu? Selalu saja begitu. Nadia mulai kehilangan kesabaran. Begitu bagaimana? Kamu suka mengingatkan kalau semua berasal dari uangmu. Suara Arga terdengar lebih keras. Beberapa anggota keluarga mulai memperhatikan dari ruang tamu. Nadia memandang sekeliling. Mereka semua melihat dirinya. Tidak ada satu orang pun yang merasa situasi ini salah. Sri Wahyuni menatap tajam. Arga benar. Nadia menoleh. Wanita itu melanjutkan. Kamu berubah sejak penghasilanmu besar. Jantung Nadia berdegup keras. Saya berubah. Iya. Saya yang berubah. Sri Wahyuni mengangkat dagu. Sekarang keluarga suami sendiri saja dihitung. Nadia tertawa pendek. Tetapi bukan karena lucu. Itu tawa penuh rasa tidak percaya. Selama ini saya bayar cicilan rumah. Sun. Tidak ada yang bicara. Nadia melanjutkan.
Saya bayar listrik. Arga mulai menatap tajam. Saya bayar internet. Sri Wahyuni mulai berubah ekspresi. Saya bayar mobil. Beberapa orang saling melihat. Saya isi kulkas. Napas Nadia mulai terasa berat. Saya juga yang belanja kebutuhan rumah hampir setiap minggu. Arga melangkah maju. Nadia. Namun kali ini Nadia tidak berhenti. Sekarang saya dituntut membiayai 13 orang tambahan yang datang tanpa izin. Ruangan mendadak tegang. Sri Wahyuni langsung meninggikan suara. Jadi sekarang kamu menghitung semuanya? Nadia menatap lurus. Saya hanya mengatakan fakta. Kurang ajar. Kata itu keluar begitu saja. Beberapa orang langsung terdiam. Nadia merasakan darahnya berdesir. Sudah cukup. Benar-benar cukup. Tetapi sebelum dirinya sempat bicara lagi, Arga mendadak menunjuk wajah Nadia. Jangan bicara seperti itu pada Mama. Aku cuma mengatakan kenyataan. Kamu sedang mempermalukan keluargaku. Mempermalukan. Suara Nadia ikut meninggi. Siapa yang sedang mempermalukan siapa sekarang? Arga langsung membentak. Sudah. Suasana rumah mendadak sunyi total. Anak-anak berhenti bermain. Semua mata tertuju pada mereka. Arga menatap Nadia dengan amarah yang belum pernah Nadia lihat sebelumnya. Kamu mulai keterlaluan. Nadia tertawa hambar. Keterlaluan. Iya. Karena aku tidak mau terus diperlakukan seperti mesin uang. Tamparan itu datang begitu cepat. Plah. Suara keras memenuhi ruang keluarga. Tubuh Nadia sedikit bergeser ke samping. Pipinya langsung terasa panas. Ruangan membeku. Tidak ada suara. Tidak ada reaksi. Tidak ada yang menegur Arga. Tidak satupun. Nadia perlahan mengangkat wajah. Matanya menatap suaminya. Tangannya menyentuh pipi kiri. Arga bernapas kasar. Wajahnya masih penuh emosi. Tetapi yang membuat Nadia jauh lebih sakit. Bukan tamparan itu. Melainkan apa yang terjadi setelahnya. Sri Wahyuni justru berkata pelan. Harusnya dari dulu begitu. Kalimat itu menghantam jauh lebih keras daripada tamparan Arga. Nadia memandang satu persatu wajah yang ada di ruangan. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Mereka semua menganggap dirinya pantas diperlakukan seperti itu. Perlahan Nadia mengambil tas kerjanya. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia berjalan menuju pintu depan. Arga memanggil dari belakang. Nadia. Ia berhenti, tetapi tidak menoleh. Suara Arga terdengar dingin. Kalau pulang nanti, jangan mulai drama lagi. Nadia masih diam. Tangannya perlahan membuka pintu rumah. Dan tepat sebelum melangkah keluar, satu kalimat muncul dalam pikirannya. Selama ini aku terlalu baik. Terlalu sabar. Terlalu memberi kesempatan. Mungkin sudah waktunya semua berhenti. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nadia tidak lagi merasa ingin mempertahankan semuanya. Sesaat setelah pintu tertutup di belakangnya, ia masuk ke mobil, menatap rumah itu beberapa detik, lalu menyalakan mesin. Matanya perlahan berubah. Tidak ada lagi kesedihan di sana. Tidak ada lagi keraguan. Sesuatu mulai berubah. Dan tanpa seorang pun di rumah itu sadari, hari ini adalah hari terakhir Nadia memutuskan untuk terus mengalah. Diusir dari rumah milikku sendiri. Sepanjang perjalanan menuju kantor, Nadia sama sekali tidak menyalakan radio seperti biasanya. Kedua tangannya menggenggam kemudi dengan kuat. Pipinya masih terasa panas. Bekas tamparan Arga memang perlahan memudar. Tetapi rasa yang tertinggal di dalam dirinya jauh lebih menyakitkan. Bukan karena sakit fisik. Bukan juga karena rasa malu. Melainkan karena satu kenyataan yang akhirnya terbuka jelas di hadapannya. Selama bertahun-tahun,
Dirinya hidup bersama orang-orang yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Nadia berhenti di lampu merah. Tatapannya kosong ke arah depan. Ingatannya kembali pada beberapa tahun terakhir. Setiap kali Arga kekurangan uang, siapa yang membantu? Dirinya. Ketika Arga ingin mengganti motor, siapa yang membayar? Dirinya. Saat Arga pernah terlilit utang karena bisnis kecilnya gagal, siapa yang diam-diam melunasi? Dirinya. Ketika Sri Wahyuni sakit dan harus dirawat di rumah sakit, siapa yang membayar seluruh biaya? Dirinya. Semuanya dirinya. Namun hari ini, untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan keputusan-keputusan yang dulu ia anggap sebagai bentuk cinta. Apakah semua pengorbanan itu pernah dianggap sebagai kasih sayang? Atau sejak awal mereka memang melihat dirinya hanya sebagai sumber uang? Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil Nadia kembali berjalan. Sesampainya di kantor, beberapa rekan kerja menyapa seperti biasa. Namun Nadia tidak banyak bicara. Ia langsung masuk ruangannya lalu menutup pintu. Begitu duduk di kursi, telepon genggamnya bergetar. Nama Arga muncul di layar. Nadia menatap beberapa detik, lalu mematikan panggilan. Beberapa detik kemudian telepon kembali berbunyi. Arga lagi. Nadia kembali menolak. Lalu pesan masuk. Angkat telepon. Nadia mengabaikan. Pesan berikutnya masuk. Mama marah. Kamu bikin suasana rumah jelek pagi tadi. Nadia menatap layar tanpa emosi. Beberapa detik kemudian pesan baru kembali muncul. Pulang cepat nanti. Kita harus bicara. Nadia perlahan meletakkan telepon di meja. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut menghadapi Arga. Justru rasa dingin mulai menguasai pikirannya. Sore hari, Nadia sengaja pulang sedikit lebih lambat. Ia menikmati waktu tambahan di kantor, hanya agar tidak segera kembali ke rumah. Namun pada akhirnya ia tetap harus pulang. Mobil memasuki halaman rumah sekitar pukul 7 malam. Begitu turun, Nadia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana rumah terlalu ramai. Terdengar suara musik keras dari dalam. Ia membuka pintu depan. Dan pemandangan yang muncul membuat langkahnya berhenti. Ruang keluarga berubah total. Beberapa saudara Arga sedang makan sambil tertawa keras. Kemasan makanan cepat saji berserakan di meja. Minuman kaleng memenuhi lantai. Anak-anak berlarian sambil membawa bantal sofa. Karpet ruang tamu terlihat kotor terkena tumpahan minuman. Lampu utama rumah menyala terang. Televisi menampilkan acara hiburan dengan suara memekakan telinga. Rumah itu terasa seperti tempat pesta. Sri Wahyuni duduk santai di kursi tengah. Melihat Nadia masuk, ia hanya melirik sekilas. Tidak ada sapaan. Nadia menarik napas lalu berjalan masuk. Saat melewati meja makan, ia melihat sesuatu yang membuat dahinya berkerut. Beberapa tas belanja. Banyak sekali. Tas dari butik pakaian. Tas toko sepatu. Tas toko mainan. Nadia langsung menoleh. Ini apa? Sri Wahyuni menjawab santai. Tadi kami belanja. Nadia menatap tas-tas itu. Belanja pakai uang siapa? Seorang perempuan muda dari keluarga Arga tertawa kecil. Tentu pakai kartu keluarga sendiri. Jantung Nadia langsung berdegup. Kartu. Sri Wahyuni tersenyum tipis. Tadi Arga kasih kartu tambahanmu. Ruangan terasa mendadak sunyi di telinga Nadia. Ia menoleh cepat ke arah tangga. Arga. Beberapa detik kemudian Arga turun. Wajahnya terlihat biasa saja. Kamu sudah pulang. Nadia menatap tajam. Kamu kasih kartu kreditku. Arga mengangguk. Iya. Tanpa izin. Kenapa harus izin? Suasana rumah mulai berubah tegang. Nadia menahan emosinya. Itu kartu atas nama aku. Arga mendekat. Kamu pelit sekali. Kalimat itu membuat Nadia hampir tertawa. Pelit.
Setelah semua yang ia berikan selama ini, sekarang dirinya disebut pelit. Sri Wahyuni ikut berdiri. Nadia. Ia menoleh. Kamu terlalu berlebihan. Saya berlebihan. Iya. Rumah ini dipakai keluarga saya. Mereka cuma belanja sedikit. Sedikit. Nadia menatap tumpukan tas di meja. Itu jelas bukan sedikit. Ia kembali menatap Arga. Berapa yang dipakai? Arga menjawab singkat. Tidak tahu. Tagihannya masuk ke aku. Kamu bayar saja. Nadia menatap wajah suaminya beberapa detik. Lalu sesuatu dalam dirinya benar-benar runtuh. Ia akhirnya mengerti. Arga tidak pernah merasa bersalah. Tidak sedikit pun. Semua bantuan yang selama ini Nadia berikan sudah berubah menjadi kewajiban di mata mereka. Bukan lagi bantuan. Sri Wahyuni kembali bicara dengan nada ketus. Kalau cuma soal uang, tidak usah dibesar-besarkan. Dan kalimat itulah yang akhirnya membuat Nadia bicara dengan suara datar. Saya capek. Semua menoleh. Nadia menatap satu persatu wajah di ruangan. Saya sudah terlalu sering diam. Arga menyilangkan tangan. Mulai lagi. Nadia mengabaikannya. Saya membiayai rumah ini. Sri Wahyuni mendengus. Saya membayar hampir semuanya. Arga mulai kesal. Sudah cukup. Tetapi Nadia terus bicara. Dan tidak satu pun dari kalian pernah menghargainya. Ruangan kembali sunyi. Arga tiba-tiba melangkah mendekat. Wajahnya kini penuh amarah. Kalimat berikut keluar sangat pelan. Kalimat yang mengubah segalanya. Kalau begitu keluar saja dari rumah ini. Sun. Nadia menatap Arga. Ia yakin dirinya salah dengar. Apa? Arga mengulang dengan lebih keras. Aku bilang keluar. Sri Wahyuni ikut berdiri. Betul. Nadia menatap ibu mertuanya. Wanita itu melanjutkan dengan wajah dingin. Kalau kamu merasa keluarga kami beban. Ia menunjuk pintu. Pergi saja. Jantung Nadia berdetak keras. Tubuhnya terasa membeku. Ia menatap seluruh ruangan. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang bicara. Arga kembali berkata. Pulang saja ke rumah orang tuamu untuk sementara. Nadia menatap suaminya. Rumah orang tuamu. Untuk sementara. Kalimat yang terdengar sederhana. Tetapi Nadia tahu artinya. Mereka baru saja mengusir dirinya. Dari rumah yang dibeli dengan uangnya sendiri. Dan anehnya. Di detik itu. Ia justru merasa sangat tenang. Tidak ada tangisan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada teriakan. Semua rasa sakit seolah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin. Nadia perlahan mengangguk. Baik. Arga terlihat sedikit terkejut. Maksudmu? Aku akan pergi. Sri Wahyuni tersenyum puas. Bagus. Nadia berbalik. Naik ke kamar. Mengambil koper kecil. Memasukkan beberapa pakaian, laptop kerja, dokumen pribadi, paspor, beberapa map penting. Semuanya dilakukan tanpa tergesa-gesa. Saat hendak menutup koper, pandangannya jatuh pada dompet kecil di meja. Di dalamnya tersimpan satu kartu kredit tambahan. Kartu yang selama ini kadang dipakai Arga. Nadia menatap kartu itu cukup lama. Lalu perlahan. Sudut bibirnya bergerak tipis. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tersenyum. Tenang. Sangat tenang. Ia mengambil telepon. Membuka aplikasi mobile banking. Beberapa detik kemudian jarinya mulai bergerak. Pengaturan limit kartu tambahan. Nominal maksimum transaksi. Ia menurunkannya drastis. Sangat kecil. Hampir tidak cukup untuk membeli apapun. Selesai. Nadia memasukkan kembali kartu itu ke dompet.
lalu sengaja meletakkannya di meja ruang keluarga, di tempat yang mudah terlihat. Beberapa menit kemudian ia turun membawa koper. Arga menatap dingin. Sudah selesai. Nadia mengangguk. Sri Wahyuni terlihat puas. Bagus. Biar kamu belajar menghargai keluarga suami. Nadia menatap wanita itu beberapa detik. Tetapi kali ini, ia tidak lagi merasa marah. Ia justru merasa kasihan. Karena tidak satu pun dari mereka tahu bahwa malam ini, permainan baru saja dimulai. Nadia berjalan menuju pintu. Tangan kanannya menggenggam koper. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah ruang keluarga. Melihat semua orang yang sedang menikmati rumah miliknya. Lalu dalam hati ia berkata pelan, nikmati saja dulu. Karena sebentar lagi, kalian akan mulai membayar semuanya. Dan kali ini, aku tidak akan mengalah lagi. Malam yang berubah menjadi malapetaka. Udara malam terasa dingin saat mobil Nadia berhenti di halaman rumah orang tuanya. Sudah hampir 1 jam sejak dirinya meninggalkan rumah yang selama bertahun-tahun ia anggap sebagai tempat pulang. Namun anehnya, tidak ada rasa kehilangan. Tidak ada air mata. Yang ada justru perasaan lega. Seolah sebuah beban besar akhirnya terangkat dari pundaknya. Lampu teras rumah orang tuanya masih menyala. Begitu Nadia turun dari mobil sambil membawa koper kecil, pintu depan langsung terbuka. Seorang wanita paruh baya keluar dengan wajah bingung. Nadia. Itu Ratna. Ibunya. Melihat koper di tangan putrinya, wajah Ratna langsung berubah cemas. Kenapa malam-malam begini datang bawa koper? Nadia berusaha tersenyum. Boleh masuk dulu, Bu? Ratna mengangguk cepat. Astaga, masuk dulu. Begitu masuk ruang tamu, seorang pria yang sedang membaca koran ikut berdiri. Itu Surya, ayah Nadia. Pria yang selama ini dikenal tenang. Namun melihat ekspresi wajah anaknya, ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Surya mendekat. Ada apa? Nadia meletakkan koper di lantai. Beberapa detik ia diam. Lalu akhirnya kalimat itu keluar. Aku diusir dari rumah. Ruangan mendadak sunyi. Ratna menatap tidak percaya. Diusir. Surya langsung berdiri tegak. Arga mengusirmu. Nadia mengangguk pelan. Ratna langsung duduk lemas di sofa. Ya Tuhan. Surya mengepalkan tangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Nadia akhirnya menceritakan semuanya. Tentang kedatangan Sri Wahyuni. Tentang keluarga besar yang memenuhi rumah. Tentang tuntutan belanja. Tentang pertengkaran pagi tadi. Tentang tamparan Arga. Dan akhirnya, tentang bagaimana dirinya diminta pergi dari rumah miliknya sendiri. Semakin lama Nadia berbicara, wajah ayahnya semakin keras. Sementara ibunya berkali-kali menahan air mata. Setelah Nadia selesai, Surya menarik napas panjang. Lalu berkata dengan suara pelan. Ayah sudah lama curiga. Nadia menatap ayahnya. Maksud ayah? Surya duduk perlahan. Setiap kali Arga datang ke sini, ia berhenti sejenak. Ayah selalu merasa dia terlalu nyaman memakai semua bantuanmu. Ratna ikut bicara. Ibu juga sudah beberapa kali merasa keluarga suamimu terlalu sering meminta bantuan. Nadia terdiam. Selama ini ia memang selalu menutupi semuanya. Ia tidak pernah ingin orang tuanya khawatir. Tetapi sekarang, semuanya sudah terlalu jauh. Surya menatap anaknya serius. Kamu tinggal di sini dulu. Nadia mengangguk. Ratna memegang tangan Nadia. Kamu istirahat. Nadia tersenyum kecil. Namun sebelum bangkit menuju kamar lamanya, telepon genggam di meja bergetar. Nama Arga muncul di layar. Nadia melihat beberapa detik. Lalu tanpa ragu mematikan panggilan. Beberapa detik kemudian telepon kembali berbunyi.
Ia kembali menolak. Pesan masuk. Mama bilang kamu terlalu berlebihan. Pesan kedua masuk. Kalau cuma soal uang, jangan drama. Pesan ketiga masuk. Transfer uang besok. Kita mau belanja lagi. Nadia menatap layar beberapa detik. Lalu untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia menonaktifkan notifikasi pesan Arga. Tanpa menjawab satu kata pun. Di sisi lain kota, rumah Nadia justru sedang dipenuhi suasana berbeda. Sri Wahyuni berdiri di ruang keluarga sambil tersenyum puas. Beberapa kerabat terlihat sedang bersiap keluar rumah. Seorang anak kecil melompat kegirangan. Tadi tante bilang kita mau ke mall besar. Sri Wahyuni mengangguk. Iya. Perempuan muda yang kemarin meminta shampoo ikut tersenyum. Bagus sekali ya punya keluarga kaya. Seorang pria dewasa ikut tertawa. Enak sekali punya menantu seperti Nadia. Arga turun dari tangga sambil memegang dompet kecil. Di tangannya ada kartu kredit tambahan milik Nadia. Sri Wahyuni menoleh. Sudah bawa kartunya? Arga mengangkat kartu itu. Ada. Wanita itu tersenyum puas. Bagus. Arga berjalan santai menuju pintu. Belanja saja sebanyak yang dibutuhkan. Sri Wahyuni tertawa. Nadia memang harus belajar. Jangan terlalu banyak membantah. Mereka semua keluar rumah. Tidak ada satupun yang sadar bahwa Nadia sudah melakukan sesuatu beberapa jam sebelumnya. Pusat perbelanjaan terbesar di kota malam itu sangat ramai. Suasana menjelang hari raya membuat hampir semua toko dipenuhi pengunjung. Sri Wahyuni berjalan paling depan. Tangannya membawa keranjang belanja. Beberapa saudara lain mengikuti di belakang. Anak-anak berlarian memilih mainan. Sepupu-sepupu Arga sibuk masuk keluar butik pakaian. Selama hampir 2 jam. Mereka terus mengambil barang. Sepatu baru, pakaian baru, mainan, kosmetik, tas, parfum, makanan mahal. Semuanya dimasukkan ke keranjang tanpa berpikir 2 kali. Beberapa orang mulai tertawa bahagia. Salah seorang pria berkata keras. Wah, menantu Sri memang luar biasa. Sri Wahyuni tersenyum bangga. Ya jelas. Seorang wanita lain ikut bicara. Enak ya kalau punya menantu penghasilannya besar. Sri Wahyuni mengangkat dagu. Makanya dari dulu saya bilang, perempuan kalau sudah masuk keluarga ya harus tahu kewajiban. Arga yang berjalan di belakang hanya tersenyum kecil. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Setelah semua selesai, mereka menuju kasir utama. Tumpukan barang memenuhi meja pembayaran. Kasir muda mulai memindai satu persatu barang. Suara mesin barcode terus berbunyi. Total belanja terlihat semakin tinggi di layar monitor. Namun tidak satu pun dari mereka peduli. Beberapa menit kemudian kasir tersenyum profesional. Silakan pembayarannya. Arga maju. Ia mengeluarkan kartu kredit Nadia. Menyerahkannya dengan santai. Kasir menerima kartu. Mesin pembayaran diproses. Beberapa detik berlalu. Lalu, bip. Kasir mengerutkan dahi. Ia mencoba sekali lagi. Bip. Wajahnya mulai bingung. Arga menatap. Kenapa? Kasir mencoba lagi. Beberapa detik. Lalu ia menatap layar. Maaf, Pak. Ada masalah. Transaksi ditolak. Sri Wahyuni langsung mendekat. Coba lagi. Kasir mengangguk. Ia memasukkan kartu kembali. Semua orang menunggu. Beberapa pelanggan lain mulai memperhatikan. Mesin kembali berbunyi. Bip. Kasir menelan ludah. Maaf. Arga mulai kesal. Kenapa gagal? Kasir melihat layar. Limit kartu tidak mencukupi. Sun. Wajah Sri Wahyuni langsung berubah. Tidak mungkin. Kasir tetap tenang. Mohon maaf Bu,
Limit transaksi tidak cukup. Arga langsung merebut kartu. Coba lagi. Kasir menurut. Sekali lagi. Mesin memproses. Beberapa detik kemudian hasilnya sama. Ditolak. Seorang pelanggan di belakang mulai memperhatikan. Anak-anak berhenti bicara. Kerabat yang tadi tertawa kini mulai saling menatap. Sri Wahyuni mendadak memegang lengan Arga. Telepon Nadia sekarang. Arga langsung mengambil telepon. Nomor Nadia dipanggil. Nada sambung terdengar. Semua menunggu. Beberapa detik berlalu. Lalu panggilan terputus. Arga mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Sri Wahyuni mulai panik. Coba lagi. Arga kembali menelepon. Tetap gagal. Kasir mulai terlihat tidak nyaman. Maaf Pak. Antrean mulai panjang. Beberapa orang belakang mulai berbisik. Pria lain mulai mengeluh. Kalau tidak jadi bayar, minggir dulu. Wajah Arga mulai memerah. Keringat muncul di dahinya. Sri Wahyuni terlihat panik. Bagaimana ini? Perempuan muda dari keluarga mereka mulai berbisik cemas. Belanjaannya banyak sekali. Kasir kembali bicara. Apakah ada metode pembayaran lain? Sun. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang membawa uang tunai sebanyak itu. Beberapa pengunjung mulai menatap dengan rasa ingin tahu. Seseorang tertawa kecil dari antrean belakang. Belanja segunung. Ternyata kartunya kosong. Kalimat itu terdengar sangat jelas. Wajah Sri Wahyuni memucat. Arga masih mencoba menelepon Nadia. Tetapi kali ini, telepon langsung masuk pesan otomatis. Nomor Anda sedang tidak tersedia. Untuk pertama kalinya malam itu, Arga mulai menyadari sesuatu. Ini bukan kebetulan. Di tempat berbeda. Di kamar lamanya. Nadia sedang duduk di tepi ranjang. Telepon genggam tergeletak di meja. Puluhan panggilan masuk terus muncul di layar. Semuanya dari Arga. Dari Sri Wahyuni. Dari nomor asing milik saudara-saudara mereka. Nadia menatap semua itu dengan wajah tenang. Lalu perlahan, ia mengambil ponsel. Membuka aplikasi mobile banking. Melihat angka limit kartu tambahan. Masih sama. Sangat kecil. Tidak cukup membeli setengah dari belanja mereka. Sudut bibir Nadia bergerak tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kepuasan. Setelah bertahun-tahun dimanfaatkan, akhirnya, ia mulai mengambil kembali kendali. Dan Nadia tahu, ini baru langkah pertama. Permainan sebenarnya baru saja dimulai. Ancaman di rumah orang tuaku. Pagi hari setelah kejadian di pusat perbelanjaan, rumah orang tua Nadia terasa jauh lebih tenang dibanding rumah yang baru ia tinggalkan semalam. Sinar matahari masuk melalui jendela ruang makan. Di meja, Ratna sedang menyiapkan sarapan sederhana. Surya membaca koran seperti biasa. Sementara Nadia duduk diam dengan secangkir teh hangat di depannya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, pikirannya terasa sedikit lebih ringan. Semalam ia tidur tanpa mendengar suara televisi keras. Tanpa mendengar orang asing berjalan mondar-mandir di rumahnya. Tanpa harus memikirkan siapa lagi yang akan meminta uang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Telepon genggam Nadia kembali bergetar. Satu pesan masuk dari Arga. Kamu keterlaluan. Beberapa detik kemudian masuk pesan berikutnya. Mama dipermalukan gara-gara kamu. Lalu pesan lain. Kamu sengaja melakukan ini, kan? Nadia membaca semuanya tanpa mengubah ekspresi. Ratna yang duduk di depannya memperhatikan wajah anaknya. Itu Arga lagi. Nadia mengangguk kecil. Surya menurunkan koran. Abaikan dulu. Nadia meletakkan ponselnya di meja. Ayah benar. Ratna menatap putrinya pelan. Kamu tidak perlu kembali ke rumah itu sampai semuanya jelas.
Nadia menghela napas. Jauh di dalam dirinya, ia tahu persoalan ini tidak akan berhenti hanya karena dirinya diam. Orang-orang seperti Sri Wahyuni tidak akan pernah menerima kehilangan akses terhadap sesuatu yang selama ini mereka anggap milik mereka. Dan Nadia sadar, dirinya adalah sesuatu itu. Sekitar pukul 11 siang, suara kendaraan berhenti di depan rumah. Surya yang sedang duduk dekat jendela langsung berdiri. Wajahnya berubah tegas. Mereka datang. Nadia menoleh cepat. Jantungnya berdetak lebih keras. Dari balik kaca terlihat sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Pintu mobil terbuka. Arga turun lebih dulu. Di belakangnya, Sri Wahyuni ikut keluar dengan wajah yang langsung terlihat kesal. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Ratna langsung terlihat tegang. Surya berjalan menuju pintu. Beberapa detik kemudian suara bel rumah berbunyi keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Seolah orang di luar tidak mau menunggu. Surya membuka pintu. Arga langsung masuk tanpa meminta izin. Sri Wahyuni menyusul di belakang. Begitu melihat Nadia duduk di ruang makan, wajah Arga langsung berubah penuh amarah. Kamu sengaja, ya? Suasana rumah mendadak tegang. Nadia menatap datar. Apa maksudmu? Arga melangkah mendekat. Kartu itu. Kartu apa? Jangan pura-pura. Sri Wahyuni ikut bicara dengan nada tinggi. Kami dipermalukan semalam. Ratna langsung berdiri. Tolong bicara baik-baik. Namun Sri Wahyuni bahkan tidak melirik. Ia justru menunjuk Nadia. Kamu sengaja menjebak kami. Nadia perlahan berdiri. Ekspresinya tetap tenang. Menjebak. Iya. Bagaimana caranya? Sri Wahyuni semakin keras. Kamu menurunkan limit kartu itu. Nadia menatap lurus. Bukankah itu kartu atas nama saya? Sun. Arga mengepalkan tangan. Kamu melakukan itu setelah pergi. Nadia tersenyum kecil. Lalu. Arga hampir membentak. Kami dipermalukan di depan banyak orang. Nadia menatap suaminya beberapa detik. Kemudian berkata pelan. Sama seperti aku dipermalukan saat diusir dari rumahku sendiri. Kalimat itu membuat ruangan mendadak hening. Ratna menatap anaknya. Surya berdiri di belakang sambil mengawasi. Namun Arga belum berhenti. Ia membuka tas kecil yang dibawanya. Mengeluarkan beberapa lembar kertas. Lalu meletakkannya keras di atas meja. Sekarang dengarkan baik-baik. Nadia menatap dokumen itu. Apa ini? Sri Wahyuni langsung menjawab. Mulai sekarang kamu harus bertanggung jawab pada keluarga kami. Ratna mengerutkan dahi. Maksudnya? Arga menyilangkan tangan. Kami sudah memutuskan. Nadia memandang wajah suaminya. Memutuskan apa? Arga menunjuk dokumen itu. Kamu tanda tangan. Nadia membuka halaman pertama. Matanya bergerak membaca cepat. Beberapa detik kemudian dahinya langsung berkerut. Isi dokumen itu membuat napasnya sedikit tertahan. Sebuah surat pernyataan. Isinya menyatakan bahwa Nadia bersedia menanggung kebutuhan biaya hidup Sri Wahyuni dan keluarga besar Arga secara rutin. Biaya makan, biaya kesehatan, biaya kebutuhan bulanan, biaya bantuan keluarga. Semuanya dibebankan kepada Nadia. Untuk jangka waktu tanpa batas. Ratna langsung terkejut. Apa-apaan ini? Sri Wahyuni melipat tangan. Itu kewajiban menantu. Surya yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Kewajiban menurut siapa? Sri Wahyuni menatap sinis. Ini urusan keluarga kami. Surya melangkah maju. Ini rumah saya. Nada suaranya berat. Dan anak saya bukan mesin uang. Ruangan kembali tegang. Arga langsung menatap Nadia. Tanda tangan sekarang.
Nadia mengangkat kepala. Tidak. Jawabannya singkat, tegas, tanpa keraguan. Arga langsung membentak. Jangan macam-macam, Nadia. Nadia tetap tenang. Aku bilang tidak. Sri Wahyuni ikut meninggikan suara. Kamu jangan lupa, statusmu masih istri Arga. Nadia menatap dingin. Lalu, Arga mencondongkan tubuh. Kalimat berikut keluar perlahan. Kalau kamu tidak tanda tangan. Ia berhenti sejenak. Aku ceraikan kamu. Ratna langsung menahan napas. Surya mengepalkan tangan. Namun Nadia justru tidak menunjukkan reaksi. Tidak takut. Tidak panik. Karena diam-diam. Sejak mereka masuk rumah tadi, telepon genggam Nadia sudah aktif merekam suara. Tersimpan rapi di balik vas bunga kecil di meja ruang tamu. Setiap ancaman. Setiap tekanan. Semuanya masuk dengan jelas. Sri Wahyuni kembali bicara. Kamu pikir setelah cerai hidupmu akan tenang? Nadia menatap lurus. Wanita itu melanjutkan. Kami bisa membuat hidupmu sulit. Arga ikut menambahkan. Kamu sudah terlalu lama lupa posisi. Suasana ruangan semakin panas. Tetapi justru di tengah semua ancaman itu, perhatian Nadia mendadak tertuju pada satu benda di atas meja. Map coklat yang dibawa Arga. Sebagian isi map terlihat keluar. Matanya menangkap sesuatu. Selembar fotokopi dokumen. Ada logo lembaga pembiayaan di pojok kanan atas. Dan di bawahnya, alamat rumah miliknya. Rumah yang ia beli sendiri. Nadia mengernyit. Dadanya mendadak terasa tidak nyaman. Kenapa ada dokumen pembiayaan dengan alamat rumahnya? Arga langsung menutup map itu saat sadar Nadia melihat. Gerakan yang terlalu cepat. Terlalu refleks. Dan justru itu membuat Nadia semakin curiga. Pikiran Nadia mulai bekerja. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar masalah keluarga. Ia menatap Arga dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa suaminya tidak hanya memanfaatkan dirinya. Ada kemungkinan Arga sudah melakukan sesuatu terhadap aset miliknya. Sesuatu yang belum ia ketahui. Arga kembali bicara keras. Ini terakhir kali aku minta. Ia mendorong dokumen ke arah Nadia. Tanda tangan. Nadia perlahan menutup map itu, lalu mendorongnya kembali. Jawabannya singkat. Sangat singkat. Keluar. Arga membeku. Apa? Nadia menatap lurus. Keluar dari rumah orang tuaku. Sri Wahyuni langsung berteriak. Kamu berani. Nadia memotong. Kalian datang membawa ancaman. Ia menunjuk pintu. Kalian tidak punya hak berada di sini. Surya langsung berdiri di samping Nadia. Ratna ikut maju. Kini posisi berubah. Arga menatap satu persatu wajah di hadapannya. Rahangnya mengeras. Beberapa detik ia berdiri diam. Lalu akhirnya mengambil dokumen di meja dengan kasar. Sri Wahyuni menatap Nadia penuh kebencian. Kamu akan menyesal. Nadia menjawab pelan. Kita lihat nanti. Arga berbalik menuju pintu. Sri Wahyuni mengikutinya. Beberapa detik kemudian suara mobil mereka menjauh. Rumah kembali sunyi. Namun Nadia masih berdiri diam. Pikirannya tidak lagi memikirkan ancaman perceraian. Bukan juga tentang Sri Wahyuni. Yang terus berputar di kepalanya sekarang hanya satu hal. Dokumen pembiayaan itu. Alamat rumahnya. Dan ekspresi panik Arga ketika ia melihatnya. Perasaan buruk kembali muncul. Sangat buruk. Instingnya mengatakan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disembunyikan. Dan Nadia tahu. Mulai hari ini. Ia harus mencari tahu semuanya. Apapun risikonya. Karena perasaannya mengatakan satu hal.
Pengkhianatan Arga. Mungkin jauh lebih dalam daripada yang selama ini ia bayangkan. Saat aku mulai membalas. Pagi berikutnya, Nadia sudah duduk di sebuah kafe kecil tidak jauh dari kantor pusat tempat ia bekerja. Di hadapannya, secangkir kopi panas mulai kehilangan uap. Namun perhatian Nadia sama sekali bukan pada minuman itu. Tatapannya tertuju pada map hitam yang sejak tadi berada di atas meja. Di dalam map itu tersimpan salinan dokumen yang semalam ia temukan. Dokumen pinjaman, formulir persetujuan, data aset rumah, dan yang paling penting, tanda tangan palsu atas namanya. Beberapa menit kemudian, seorang pria mengenakan kemeja biru masuk ke dalam kafe. Ia berjalan cepat sambil melihat sekitar. Begitu melihat Nadia, pria itu langsung mendekat. Nadia. Pria itu adalah Dimas. Rekan kerja lama Nadia di divisi audit internal. Seseorang yang selama bertahun-tahun dikenal sangat teliti dalam urusan investigasi dokumen. Dimas duduk di depan Nadia. Wajahnya terlihat serius. Kamu terdengar sangat tegang semalam. Nadia mendorong map ke arahnya. Lihat sendiri. Dimas langsung membuka dokumen satu persatu. Suasana di meja mereka berubah sunyi. Matanya bergerak cepat. Sesekali alisnya berkerut. Beberapa menit berlalu. Lalu ia mengangkat kepala. Kamu yakin ini bukan tanda tanganmu? Nadia menjawab tegas. 100%. Dimas kembali melihat halaman terakhir. Kalau begitu masalahnya besar. Seberapa besar? Dimas menutup map. Pemalsuan identitas. Nadia diam. Dimas melanjutkan. Penyalahgunaan dokumen aset. Nadia masih diam. Dimas kembali berkata. Dan kemungkinan penipuan finansial. Kata-kata itu justru membuat Nadia semakin tenang. Karena kini semuanya bukan lagi dugaan. Ada fakta. Ada bukti. Ada pelanggaran nyata. Dimas menatapnya serius. Apa kamu siap kalau kasus ini dibawa resmi? Nadia tidak berpikir lama. Aku sudah terlalu lama diam. Dimas mengangguk. Baik. Ia mengambil telepon genggamnya. Aku kenal orang di bagian verifikasi perusahaan pembiayaan ini. Nadia memperhatikan. Dimas berdiri. Beri aku waktu beberapa jam. Nadia mengangguk. Terima kasih. Dimas menatapnya beberapa detik. Jangan berterima kasih dulu. Maksudmu? Pria itu menjawab singkat. Kalau datanya benar. Ia berhenti. Masalah suamimu jauh lebih besar dari yang kamu kira. Siang hari. Nadia baru saja tiba di rumah orang tuanya ketika telepon dari Dimas masuk. Ia langsung menjawab. Halo. Suara Dimas terdengar jauh lebih serius dari sebelumnya. Nadia, aku sudah cek. Jantung Nadia langsung berdetak cepat. Bagaimana? Semua dokumen itu masuk sistem resmi. Nadia membeku. Artinya, pinjaman benar-benar diproses. Tangannya perlahan mengepal. Dimas melanjutkan. Ada verifikasi digital. Apa mereka memeriksa identitas? Ya. Nadia mulai berjalan mondar-mandir. Lalu, Dimas menarik napas. Ada video verifikasi. Tubuh Nadia mendadak berhenti. Video. Iya. Siapa yang melakukan? Beberapa detik sunyi. Lalu jawaban Dimas terdengar pelan. Arga. Nadia menutup mata. Dimas kembali bicara. Dia mengaku sebagai perwakilan pemilik rumah. Nadia merasakan darahnya mulai berdesir. Tetapi kalimat berikutnya jauh lebih mengejutkan. Dan ada dugaan dia tidak bekerja sendiri. Nadia langsung membuka mata. Maksudmu? Verifikasi internal mereka terlihat dipercepat. Ada orang dalam. Sepertinya begitu. Nadia mulai memahami situasinya.
Ini bukan tindakan impulsif. Arga merencanakan semuanya. Dengan sengaja. Dengan persiapan matang. Tanpa sepengetahuannya. Dimas kembali berbicara. Aku sarankan satu hal. Apa? Laporkan sekarang. Nadia menatap lurus ke depan. Tidak ada lagi keraguan. Aku akan lakukan. Sore hari. Nadia duduk di ruang kerja kecil di rumah orang tuanya. Di hadapannya laptop terbuka. Ia mulai menyusun seluruh bukti. Dokumen pinjaman. Salinan sertifikat. Email konfirmasi. Riwayat kepemilikan rumah. Semua ia susun rapi. Namun ia belum selesai. Pikirannya mendadak kembali pada kejadian kemarin. Ancaman Arga. Ancaman Sri Wahyuni. Tuntutan surat tanggung jawab keluarga. Nadia langsung mengambil ponsel. Membuka file rekaman. Suara di dalam rekaman terdengar jelas. Suara Arga. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku ceraikan kamu. Beberapa detik kemudian terdengar suara Sri Wahyuni. Kami bisa membuat hidupmu sulit. Nadia mendengarkan semuanya sampai selesai. Senyum tipis muncul di wajahnya. Sekarang ia memiliki semuanya. Bukti tekanan. Bukti ancaman. Bukti pemerasan. Dan bukti pemalsuan dokumen. Kini tidak ada lagi ruang bagi Arga untuk berkelit. Malam hari. Suasana rumah Nadia yang sebelumnya ramai kini berubah kacau. Di ruang keluarga, Sri Wahyuni berjalan mondar-mandir dengan wajah tegang. Arga duduk di sofa. Tangannya terus mencoba menelepon Nadia. Tetapi tetap gagal. Sri Wahyuni menatap anaknya dengan kesal. Kamu bilang dia akan takut. Arga mengusap wajah kasar. Dia biasanya tidak begini. Sekarang semuanya berantakan. Arga berdiri. Dia cuma sedang emosi. Sri Wahyuni mendengus. Kalau dia berhenti memberi uang, kita bagaimana? Kalimat itu membuat Arga diam. Wanita itu melanjutkan. Kamu harus paksa dia kembali. Arga terlihat semakin frustrasi. Tunggu dulu. Sri Wahyuni mendadak meninggikan suara. Tidak bisa menunggu. Kenapa? Wanita itu menatap tajam. Jatuh tempo pinjamanmu sebentar lagi. Sun. Arga langsung menoleh. Mama kecilkan suara. Tetapi Sri Wahyuni sudah terlalu emosi. Kamu pikir ibu tidak tahu? Wajah Arga mulai menegang. Kita butuh uang sekarang. Sri Wahyuni menunjuk wajah anaknya. Kalau Nadia lepas. Ia berhenti sejenak. Kita semua selesai. Di tempat berbeda. Nadia sedang berdiri di depan rumah sambil menatap langit malam. Tangannya memegang ponsel. Layar menunjukkan satu nomor yang baru saja ia hubungi. Nomor kantor hukum. Panggilan terhubung. Suara perempuan terdengar di seberang. Selamat malam. Ada yang bisa kami bantu? Nadia menjawab tanpa ragu. Saya ingin membuat laporan hukum. Jenis laporan. Nadia menatap lurus ke depan. Nada suaranya sangat tenang. Tetapi penuh kepastian. Pemalsuan tanda tangan. Ia berhenti. Lalu menambahkan. Penyalahgunaan aset pribadi. Perempuan di seberang kembali bertanya. Apakah pelaku memiliki hubungan dengan Anda? Nadia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Kemudian kalimat itu keluar. Suami saya sendiri. Angin malam bertiup pelan. Tetapi untuk pertama kalinya, Nadia tidak lagi merasa tertekan. Selama bertahun-tahun, ia dipaksa menjadi orang yang terus memberi, terus diam, terus mengalah. Namun sekarang, semua sudah berubah. Perempuan yang selama ini dianggap lemah, akhirnya berdiri. Dan kali ini, ia tidak akan berhenti sampai semua orang yang menghancurkan hidupnya menerima akibatnya. Di dalam rumah Arga,
Tidak ada seorang pun yang sadar bahwa saat ini proses hukum sudah mulai berjalan. Dan sebentar lagi, mereka tidak lagi berhadapan dengan Nadia yang dulu. Mereka akan menghadapi seseorang yang akhirnya memutuskan untuk melawan. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada jalan untuk kembali. Saat semua mulai runtuh, pagi itu rumah Arga terasa jauh berbeda dibanding beberapa hari sebelumnya. Biasanya ruang keluarga selalu dipenuhi suara televisi, anak-anak yang berlarian, dan obrolan keluarga Sri Wahyuni yang tidak pernah berhenti. Namun pagi ini suasananya sunyi, tegang. Sejak semalam, Arga hampir tidak tidur. Ia duduk di sofa dengan mata merah menatap layar telepon genggam. Sudah lebih dari 30 kali ia mencoba menghubungi Nadia. Tidak ada satupun panggilan yang dijawab. Pesan yang ia kirim juga hanya centang satu. Sri Wahyuni keluar dari kamar dengan wajah kusut. Ia duduk di kursi lalu menatap anaknya. Masih tidak diangkat. Arga menggeleng. Wanita itu mulai terlihat panik. Kamu harus cari dia sekarang. Arga mengusap wajah. Sudah aku coba. Sri Wahyuni mulai menaikkan suara. Kamu tidak paham situasinya. Aku paham. Tidak. Wanita itu menunjuk meja. Tagihan pinjaman jatuh tempo minggu ini. Arga mendadak berdiri. Mama jangan keras-keras. Tetapi Sri Wahyuni sudah kehilangan kesabaran. Kalau kita gagal bayar, semua selesai. Arga menatap tajam. Diam dulu. Namun keadaan justru semakin buruk. Ponsel Arga tiba-tiba berbunyi. Sebuah nomor tidak dikenal. Arga langsung mengangkat. Halo. Suara pria terdengar di seberang. Selamat pagi. Kami dari pihak pembiayaan Sentra Kapital. Wajah Arga langsung berubah tegang. Iya. Kami ingin mengingatkan terkait kewajiban pembayaran yang sudah melewati batas pengingat pertama. Arga menelan ludah. Iya, saya sedang mengurus. Suara pria itu tetap formal. Kami membutuhkan kepastian pembayaran hari ini. Sri Wahyuni memperhatikan dari samping. Arga mulai berjalan menjauh. Saya butuh waktu. Maaf, Pak. Suara di telepon terdengar dingin. Jika tidak ada pembayaran, kami akan meneruskan proses verifikasi lapangan. Tubuh Arga langsung membeku. Maksudnya? Kami akan melakukan pengecekan aset jaminan. Jantung Arga berdetak keras. Kapan? Hari ini. Telepon langsung terputus. Beberapa detik Arga hanya berdiri diam. Sri Wahyuni mendekat. Apa? Arga menatap kosong. Mereka mau datang. Wajah wanita itu langsung memucat. Tidak bisa. Mereka bilang hari ini. Sri Wahyuni mulai mondar-mandir. Kalau mereka datang. Ia berhenti. Semuanya bisa terbongkar. Arga mengepalkan tangan. Satu-satunya jalan sekarang hanya Nadia. Tetapi Nadia menghilang. Di sisi lain kota, Nadia baru keluar dari kantor hukum bersama seorang wanita muda bernama Karin. Karin adalah pengacara yang sejak pagi membantu memeriksa seluruh dokumen miliknya. Mereka berdiri di parkiran gedung. Karin memegang map tebal. Saya sudah cek semua bukti. Nadia menatap. Bagaimana? Karin langsung menjawab tegas. Kasus Anda kuat. Nadia diam mendengarkan. Karin melanjutkan. Pemalsuan tanda tangan sudah jelas. Lalu, dokumen aset digunakan tanpa persetujuan. Nadia menarik napas perlahan. Karin menatap serius. Kita bisa lanjut laporan pidana. Nadia tidak ragu. Lakukan. Karin mengangguk. Tetapi ada satu hal. Nadia mengernyit. Apa? Pengacara itu membuka dokumen. Pinjaman ini nominalnya besar. Ya.
Dan ada indikasi dana tidak lagi berada di rekening suami Anda. Nadia menatap tajam. Maksudnya? Uang sudah dipindahkan. Kemana? Karin menghela napas. Beberapa rekening berbeda. Nadia mulai memahami. Arga tidak hanya terlilit utang. Ia sedang berusaha menutup sesuatu yang jauh lebih besar. Karin kembali bicara. Kami sedang telusuri aliran dana. Nadia mengangguk pelan. Kini semuanya semakin jelas. Pria yang selama ini hidup bersamanya ternyata menyimpan kebohongan jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Menjelang sore, 2 mobil berhenti di depan rumah Nadia. Rumah yang sekarang masih ditempati keluarga Arga. Arga yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri ketika melihat 2 pria mengenakan pakaian formal turun dari kendaraan. Sri Wahyuni ikut keluar. Seorang pria membawa map dokumen. Mereka berjalan menuju pagar. Bel rumah berbunyi. Arga membuka pintu dengan wajah tegang. Iya. Pria pertama menunjukkan kartu identitas. Kami dari Sentra Kapital. Sri Wahyuni langsung membeku. Pria itu melanjutkan. Kami datang untuk verifikasi aset jaminan. Arga berusaha tersenyum. Sepertinya ada salah paham. Pria kedua membuka dokumen. Atas nama pengajuan saudara Arga Saputra. Jantung Arga semakin kacau. Sri Wahyuni mencoba ikut bicara. Kami sedang menyiapkan pembayaran. Pria pertama menatap datar. Kami hanya menjalankan prosedur. Beberapa saudara yang tinggal di rumah mulai keluar melihat situasi. Anak-anak berhenti bermain. Seorang pria dari keluarga mereka mendekat. Ada apa ini? Tidak ada yang menjawab. Petugas pembiayaan kembali membuka dokumen. Namun beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Ia membaca ulang halaman depan. Lalu menatap rumah di depannya. Sebentar. Arga mulai merasa tidak nyaman. Pria itu mengangkat kepala. Siapa pemilik rumah ini? Tubuh Arga menegang. Sri Wahyuni ikut diam. Petugas kembali membaca dokumen. Pemilik aset atas nama Nadia Prameswari. Tidak ada jawaban. Pria itu menatap Arga. Di mana Ibu Nadia? Arga berusaha tenang. Sedang tidak ada. Petugas kembali membuka dokumen. Beberapa detik kemudian nada suaranya berubah. Kami perlu bertemu pemilik aset. Sri Wahyuni mulai panik. Kenapa? Pria itu menjawab datar. Karena pagi tadi kantor kami menerima pemberitahuan resmi. Arga langsung membeku. Pemberitahuan apa? Pria itu menatap lurus. Keabsahan dokumen pengajuan sedang dipertanyakan. Dunia Arga terasa berhenti beberapa detik. Sri Wahyuni melangkah maju. Maksudnya apa? Pria kedua langsung menjawab. Ada laporan dugaan pemalsuan. Sun. Ruangan terasa seperti kehilangan udara. Beberapa kerabat mulai saling menatap bingung. Arga merasa keringat dingin mulai turun di lehernya. Sri Wahyuni menoleh cepat. Arga. Tetapi belum sempat ia bicara lebih jauh. Ponsel Arga kembali berbunyi. Nomor asing lain. Dengan tangan gemetar ia menjawab. Halo. Suara di seberang terdengar tegas. Saudara Arga Saputra. Iya. Kami dari unit investigasi internal bank. Arga langsung kehilangan warna wajah. Kami ingin menjadwalkan pemeriksaan terkait transaksi mencurigakan pada pengajuan pembiayaan terakhir Anda. Telepon hampir jatuh dari tangan Arga. Sri Wahyuni langsung meraih lengan anaknya. Ada apa? Arga tidak mampu menjawab. Sementara petugas di depan rumah masih berdiri menunggu. Keluarga besar yang selama ini hidup nyaman mulai terlihat kebingungan. Semua mulai bertanya. Ada masalah apa? Pinjaman apa? Rumah dijaminkan. Bukannya rumah ini milik Nadia.
Pertanyaan mulai datang dari segala arah. Wajah Sri Wahyuni perlahan berubah pucat. Untuk pertama kalinya, wanita itu mulai sadar. Situasi mereka tidak lagi aman. Di tempat berbeda, Nadia duduk tenang di ruang kerja pengacara Karin. Telepon di meja bergetar. Pesan baru masuk dari Dimas. Proses investigasi internal sudah berjalan. Pihak pembiayaan mulai bergerak. Nadia membaca pesan itu perlahan. Lalu meletakkan ponsel kembali. Karin menatapnya. Mereka mulai panik sekarang. Nadia tersenyum kecil. Namun senyum itu berbeda. Tidak ada lagi kelembutan. Tidak ada lagi rasa takut. Selama bertahun-tahun ia dipaksa diam. Dijadikan sumber uang. Dipermalukan. Diusir dari rumah sendiri. Dikhianati oleh suami yang seharusnya melindungi dirinya. Tetapi sekarang, semua mulai berbalik. Nadia berdiri perlahan lalu berjalan mendekati jendela. Matanya melihat langit sore yang mulai gelap. Ia tahu, Arga pasti sedang panik sekarang. Sri Wahyuni juga mulai kehilangan kendali. Namun ini belum selesai. Belum sepenuhnya. Karena langkah terakhir akan segera datang. Dan ketika itu terjadi, tidak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Semua yang dibangun dari kebohongan akan runtuh sekaligus. Dan Nadia akan memastikan dirinya berdiri menyaksikan semuanya sampai akhir. Akhir dari semua pengkhianatan. Pagi itu langit terlihat mendung. Udara terasa berat. Namun bagi Nadia, hari itu justru terasa jauh lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Ia berdiri di depan jendela kamar rumah orang tuanya sambil menatap jalanan yang mulai ramai. Di tangannya masih tergenggam secangkir kopi hangat. Semalaman Nadia tidak banyak tidur. Tetapi bukan karena gelisah. Melainkan karena ia tahu, hari ini semuanya akan berakhir. Semua proses yang ia jalankan selama beberapa hari terakhir akhirnya sampai pada titik akhir. Laporan hukum sudah masuk. Pihak pembiayaan sudah menghentikan seluruh proses pinjaman. Investigasi internal bank tempat Arga memproses dokumen juga sedang berjalan. Dan yang paling penting, semua bukti sudah lengkap. Tidak ada lagi celah. Telepon Nadia bergetar. Nama Karin muncul di layar. Nadia langsung menjawab. Halo. Suara Karin terdengar serius. Mereka bergerak pagi ini. Nadia terdiam beberapa detik. Maksudnya? Tim kepolisian sudah menerima berkas lengkap. Nadia menarik napas perlahan. Karin melanjutkan. Penjemputan akan dilakukan hari ini. Beberapa detik Nadia hanya berdiri diam. Akhirnya, saat yang ia tunggu datang. Baik. Setelah telepon ditutup, Nadia duduk perlahan di tepi tempat tidur. Ratna yang sejak tadi berdiri di pintu masuk kamar menatap anaknya. Sudah dimulai. Nadia mengangguk. Ratna mendekat lalu memegang tangan putrinya. Kamu yakin? Nadia menatap ibunya. Untuk pertama kali dalam beberapa tahun, wajahnya terlihat benar-benar tenang. Aku terlalu lama membiarkan semuanya. Ratna menghela napas. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Dari luar kamar, Surya memanggil. Nadia. Ia keluar menuju ruang tamu. Ayahnya berdiri sambil memegang telepon genggam. Coba lihat ini. Nadia menerima ponsel. Di layar terlihat sebuah pesan dari Dimas. Tim investigasi menemukan aliran dana ke beberapa rekening pribadi. Dana pinjaman dipakai menutup investasi ilegal yang gagal. Nadia membaca perlahan. Sekarang semuanya sempurna. Arga bukan hanya memalsukan tanda tangan. Ia menggunakan pinjaman ilegal untuk menutup kerugian investasi bodong. Kasusnya kini jauh lebih besar. Di rumah Nadia, suasana benar-benar kacau. Sejak pagi Sri Wahyuni terus mondar-mandir di ruang tamu. Beberapa keluarga yang sebelumnya menginap mulai membereskan barang.
Mereka sadar ada masalah besar. Arga duduk di sofa dengan wajah pucat. Matanya kosong. Telepon genggamnya terus berbunyi. Panggilan dari perusahaan pembiayaan. Panggilan dari pihak bank. Panggilan dari beberapa orang yang selama ini menjadi rekan investasinya. Semua ia abaikan. Sri Wahyuni berhenti di depan anaknya. Kamu bilang ini akan aman. Arga mengusap rambut kasar. Aku tidak tahu Nadia bergerak secepat ini. Wanita itu mulai panik. Kamu harus bicara dengan dia. Dia tidak mau menjawab. Sri Wahyuni menatap tajam. Cari sekarang. Arga mendadak berdiri. Bagaimana kalau dia sudah melapor polisi? Kalimat itu membuat Sri Wahyuni langsung diam. Wajahnya perlahan berubah pucat. Beberapa detik suasana menjadi sangat sunyi. Lalu, suara mobil berhenti di depan rumah. Arga langsung menoleh ke jendela. 2 kendaraan hitam berhenti tepat di depan pagar. Pintu mobil terbuka. 4 orang turun. 2 pria berpakaian formal. Dan 2 polisi berseragam. Tubuh Arga langsung terasa lemas. Sri Wahyuni menatap dengan napas tidak teratur. Arga. Bel rumah berbunyi. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tidak ada seorang pun bergerak. Sampai akhirnya suara ketukan keras terdengar. Seorang polisi berseru dari luar. Buka pintu. Jantung Arga terasa seperti berhenti. Sri Wahyuni memegang lengannya. Apa yang harus kita lakukan? Arga tidak mampu menjawab. Ketukan kembali terdengar. Lebih keras. Saudara Arga Saputra, buka pintu sekarang. Beberapa saudara mulai panik. Anak-anak mulai menangis. Seorang pria dari keluarga mereka berbisik ketakutan. Polisi datang. Dengan langkah gemetar, Arga berjalan menuju pintu. Tangannya membuka gagang perlahan. Begitu pintu terbuka, seorang polisi langsung menunjukkan dokumen resmi. Saudara Arga Saputra. Arga hampir tidak bisa bicara. Iya. Polisi itu menatap datar. Kami membawa surat pemeriksaan resmi terkait dugaan pemalsuan dokumen, penipuan perbankan, dan penyalahgunaan aset. Sri Wahyuni langsung maju. Tunggu dulu. Polisi lain menahan. Mohon tidak menghalangi. Wanita itu mulai berteriak. Ini pasti salah. Namun pria dari pihak investigasi bank ikut berbicara. Kami sudah menerima laporan resmi dari pemilik aset. Kalimat itu membuat Sri Wahyuni membeku. Arga menatap kosong. Polisi kembali berkata tegas. Saudara Arga, Anda diminta ikut sekarang. Sri Wahyuni langsung menunjuk petugas. Tidak bisa. Suaranya mulai tinggi. Kalian tidak boleh membawa anak saya. Polisi menatap tajam. Ibu harap tenang. Tetapi Sri Wahyuni justru semakin emosi. Ia mencoba mendorong salah satu petugas. Semua ini bohong. Situasi langsung berubah. Polisi lain bergerak maju. Ibu, jangan melakukan perlawanan. Sri Wahyuni berteriak histeris. Arga menunduk. Wajahnya kehilangan seluruh kesombongan yang selama ini ia miliki. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat benar-benar kalah. Beberapa jam kemudian, Nadia duduk di kantor hukum Karin. Di meja terdapat beberapa dokumen baru. Laporan pidana resmi, penghentian proses pembiayaan, dan surat konsultasi gugatan cerai. Karin duduk di hadapannya. Saya rasa kasus pidana akan berjalan cepat. Nadia mengangguk. Karin menunjuk dokumen lain. Untuk gugatan cerai, kapan Anda ingin mulai? Nadia melihat kertas itu beberapa detik, lalu mengambil pena. Tanpa ragu sedikit pun, ia menandatangani dokumen. 1 tanda tangan. Namun kali ini, tanda tangan itu benar-benar miliknya. Bukan hasil pemalsuan. Karin tersenyum tipis.
Sudah yakin? Nadia mengangkat kepala. Ekspresinya tenang. Sangat tenang. Sudah. Karin menutup map. Mulai hari ini semuanya resmi berjalan. Nadia perlahan bersandar di kursi. Selama bertahun-tahun, ia hidup berusaha menjadi istri yang sabar. Berusaha menjaga harga diri suami. Berusaha menerima perlakuan keluarga suami. Berusaha menjadi orang yang terus mengalah. Tetapi semua itu tidak pernah dihargai. Kebaikannya dianggap kewajiban. Pengorbanannya dianggap hal biasa. Dan cintanya justru dimanfaatkan. Kini semuanya selesai. Benar-benar selesai. Sore hari, Nadia kembali ke rumah orang tuanya. Langit mulai berubah jingga. Angin bertiup pelan. Ia berdiri di halaman depan rumah sambil menatap jalan kosong. Ratna keluar membawa segelas teh hangat. Surya berdiri tidak jauh di belakang. Ibunya tersenyum lembut. Sekarang bagaimana rasanya? Nadia terdiam beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Lega. Surya ikut mendekat. Kamu sudah melewati bagian terberat. Nadia menatap langit. Selama ini ia terlalu takut kehilangan pernikahannya. Padahal yang sebenarnya hampir ia kehilangan adalah dirinya sendiri. Ia hampir kehilangan harga diri, kebebasan, hasil kerja keras, masa depan. Semuanya karena terlalu lama membiarkan orang lain memanfaatkan kebaikannya. Kini ia mengerti satu hal. Kesabaran memang penting. Tetapi membiarkan diri diinjak terus-menerus. Bukan kesabaran. Itu penghancuran diri. Dan Nadia berjanji. Ia tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang terus diam saat diperlakukan tidak adil. Di kejauhan matahari mulai tenggelam. Namun kali ini, bukan akhir yang Nadia lihat. Melainkan awal baru. Awal hidup tanpa manipulasi. Tanpa ketakutan. Tanpa orang-orang yang selama ini hidup dari dirinya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia akhirnya benar-benar kembali memiliki hidupnya sendiri. Dan di tempat lain, Arga serta Sri Wahyuni akhirnya belajar satu pelajaran yang terlambat mereka sadari. Bahwa keserakahan yang dibangun di atas pengkhianatan, pada akhirnya, selalu menghancurkan pemiliknya sendiri. Senja perlahan turun, membawa akhir dari perjalanan panjang yang penuh luka, pengkhianatan, dan keserakahan. Nadia akhirnya memahami bahwa tidak semua perjuangan harus dipertahankan, terutama ketika kebaikan justru dijadikan alasan untuk terus dimanfaatkan. Ia kehilangan pernikahan yang selama ini dijaga mati-matian, tetapi di saat yang sama ia mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu harga diri, kebebasan, dan kendali atas hidupnya sendiri. Sementara Arga dan Sri Wahyuni harus menerima kenyataan pahit bahwa setiap kebohongan, manipulasi, dan keserakahan pada akhirnya akan menuntut harga yang tidak murah. Dari semua yang terjadi, satu hal menjadi pelajaran paling penting. Kesabaran memang mulia, tetapi membiarkan diri terus diinjak tanpa pernah melawan hanya akan menghancurkan diri sendiri perlahan-lahan. Terkadang, keberanian untuk berkata cukup adalah awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Kalau menurut kalian, apakah Nadia sudah mengambil keputusan yang tepat dengan melaporkan suami dan keluarga mertuanya? Atau seharusnya masih memberi kesempatan sekali lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti cerita berikutnya karena masih banyak kisah penuh drama dan pelajaran hidup yang akan datang.